Ibu Di sini siapa? yang hadir adalah saya sendiri, Siti Mailani Lubis. Saya adalah kuasa hukum dari Perkumpulan Mitra Bahagia Bersama. Di sebelah saya adalah kuasa hukum dari para terdakwa dari perkara edisi Kes. Oh, Ya. jadi terdakwa dengan pelapor gitu ya? Siap, Oke. karena kami sudah berdamai, Pak. Oke, mohon maaf Ibu, perkumpulan Ibu itu terdiri dari berapa orang korban, Bu? Jadi Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama lebih kurang hampir 600 orang, Pak. 600. Iya, yang korban-korbannya dikumpulkan adalah dari posko ketika Bareskrim membuka posko pelaporan para korban, Pak. Jumlah korban keseluruhan berapa, Bu? Kalau waktu itu di awal itu kita dapat dari Bareskrim itu sekitar 1.400. Kemudian diberikan datanya setelah verifikasi dan juga diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bareskrim, hasilnya ada sekitar 589 sekian, hampir 600 orang, Pak. Oh, itu semua memberikan kuasa kepada Ibu gitu, mayoritas? Iya, Pak, izin, Pak. Oke. Dan juga dengan data yang ada gitu. Oke, Kita dengan kan data dapat, yang ada. kemudian dari hasil verifikasi itu kita dapat sesuai dengan petunjuk dari Bareskrim dan juga P19 Jaksa pada saat penyidikan. Oke. Sehingga kita mendirikan Perkumpulan Mitra Bahagia Bersama. Ya, lanjut Bu, langsung Ya, penjelasan. di sini hadir juga Ketua Paguyuban, Bapak Haji Mulyana, yang kebetulan korban dan pelapor utamanya di awal, Pak, izin. Di sini kami mau menyampaikan bahwa sejak awal kami berterima kasih sekali pada saat dari mulai laporan kami di perkara TPA tindak pidana asalnya, Pak, itu benar-benar kami sangat didukung oleh Bareskrim, Pak, sehingga perkara ini sungguh cepat ditangkap segala macam, semua barang-barang bukti. Akhirnya putus TPA-nya. Kemudian dilanjutkan dengan perkara TPPU-nya, Pak. Nah, pada saat TPPU dilakukan penyidikan, disitulah kita mendapat petunjuk dari penyidik, dan penyidik mengatakan bahwa itu adalah sebuah P19 dari jaksa untuk membentuk Perkumpulan Mitra Bahagia Bersama, Pak. Dalam perjalanan sidik ini, Pak, tiba-tiba dari pihak terdakwa mengirimkan surat kepada apapun aset yang diterima oleh korban akan diterima oleh korban secara proporsional. Jadi korban ini sudah tidak mau, harus penuh, harus apa gitu, Pak. Jadi proporsional pun oke dengan apa yang mereka sepakati, dalam arti para terdakwa ini menunjukkan, ini ada lagi di sini, silakan cita, ini ada, sehingga kami menyebutkan kepada penyidik untuk menyita aset-aset mana lagi yang perlu. Gitu, Pak. Dan juga permintaan terdakwa adalah dimohonkan, Pak, jika mungkin dihentikan TPPU-nya, ataupun jika lanjut minta dihukum ya seringan-ringannya karena mengedepankan azas kemanusiaan, Pak, izin. Nah, itu berjalan, Pak. Saya mulai menghadap para penyidik di Bareskrim. Terutama waktu itu saya pernah menghadap Bapak Ibtu Bambang untuk mengatakan ini juga, bahwa saya udah ngadep Pak Agus dan Pak Wisnu bahwa mau ada perdamaian. Nah, dengan adanya perdamaian itu, kami para korban ingin meminta apa aja sih barang-barang yang sudah disita. Karena itu kan kepentingannya ya, Pak, ya. Karena korban di sini tidak terlalu mementingkan hukuman badan kepada terdakwa, Pak. Yang paling penting adalah bagaimana bisa kerugian mereka dikembalikan, walaupun mereka paham tidak sepenuhnya. Seperti itu, Pak. Nah, pada saat itu saya minta dengan Pak Ibtu Bambang, tapi Pak Ibtu Bambang mengatakan pada saya, untuk apa? Untuk apa diminta? Nggak percaya gitu. Karena memang waktu itu kita punya hubungan yang baik lah dengan penyidik pada saat dari TPA, mereka
bekerja sama dengan kita seperti apa gitu. Nah, tapi pada saat mengetahui adanya perdamaian ini, tiba-tiba para penyidik berubah sikap Pak dengan kita Pak. Seperti seakan-akan menutup pintu lah. Pada saat saya mulai bertanya, aset ini apa aja, minta daftarnya, bahkan kita meminta agar segera di-appraisal, karena apa? Perkara TPPU itu kan yang paling penting adalah nilai aset yang ada, nilai aset yang disita, karena kita berbicara mengenai kerugian yang harus dikembalikan. Nah, disitulah mulai ada seperti percikan-percikan yang nggak enak Pak di situ Pak, karena kita bolak-balik minta di-appraisal, barang buktinya mana, dan akhirnya mereka menutup pintu oleh kita. Akhirnya kami mencoba, bukan kami saja, seluruh korban mencoba mencari-cari mana nih barang buktinya, seperti apa, berapa nilai kita. Karena yang diterima korban pada saat awal-awal rilis, ada beritanya, bisa tolong ditampilkan, beritanya bahwa aset sekitar 1,2, lebih kurang 1,2 triliun, di 1,4 triliun di Kompas. Itu pun dulu banyak beritanya, tetapi setelah dicari-cari saat ini Pak, banyak berita yang sudah di take down Pak, jadi hilang. Ini kita mencoba cari dari para korban, ada satu yang masih nyangkut, yang menerangkan tentang aset itu. Saya kembali bertanya kepada penyidik, bahasa penyidik adalah tidak bisa dipegang mengenai nilai yang dirilis, karena ada penurunan. Oke, kita cukup mengerti lah Pak tentang hal itu, mengenai mungkin penurunan nilai aset. Akan tetapi sampai saat ini pun, sampai kita ini udah putusan Pak di pengadilan tinggi, barang-barang tersebut tidak di-appraisal. Ada apa gitu loh Pak. Karena kenapa? Kalau dengan alasan dari penyidik hanya akan tunggu dari jaksa, jaksa pun bilang kami tidak terima dari penyidik dan bahasanya di pengadilan, apa gunanya barang-barang yang disita kita tidak tahu apa pun itu nilainya berapa dan bagaimana cara membagikannya. Seperti itu Pak. Jadi mengenai appraisal itu kami cukup pelik lah Pak, tapi tidak juga dipenuhi. Kami bersurat berkali-kali kepada Bareskrim, bersurat juga kepada Kejaksaan untuk di-appraisal tapi tidak dilakukan. Nah, kemudian kami pun juga keberatan pada saat mereka tetap menjalankan P21 karena banyak beberapa hal dari P19 yang tidak dipenuhi. Sehingga kami ingin bertanya, apakah P21 dapat dilakukan jika P19 tidak terpenuhi? Seperti itu Pak. Tetapi tetap jawaban dari jaksa adalah kami hanya menerima apa saja yang diberikan oleh penyidik. Nah, tapi di sini kan kita cukup tahu bahwa tugas jaksa adalah meneliti berkas itu sudah lengkap atau tidak, bukan hanya bahasa apa yang diberikan penyidik kami terima, kami P21, kan nggak gitu Pak. Nah, itu kami juga sampai para korban pada saat mau P21 tahap 2 itu mendatangi Kejari Bekasi Pak. Ada fotonya, tolong. Kejari Bekasi untuk mengatakan bahwa kami itu sangat-sangat keberatan untuk dilakukan P21-nya dan tahap 2-nya ya. Nah, setelah itu tapi tetap dilanjutkan Pak. Sehingga akhirnya masuklah ke persidangan dengan apapun yang belum jelas bagi kami para korban Pak. Begitu, dan selama persidangan pun di situ jaksa tidak ada menunjukkan sikap keberpihakan kepada korban. Karena apa Pak? Ya karena kami mempertanyakan mengenai mereka membela siapa Pak. Jaksa itu membela korban atau punya kepentingan sendiri. Selama persidangan tidak ada jaksa menunjukkan tentang bagaimana membela korban. Harusnya kan jaksa itu adalah pengacara korban Pak. Tetapi mereka seakan-akan menutup pintu.